Betawi adalah kalau boleh dibilang ya sekarang itu adalah Betawi itu terdiri dari bermacam-macam etnis yang datang ke pesisir sini kan. Ya boleh dikata dari Cina, Arab, Portugis dan segala macam, dari Jawa, dari Sunda, dari segala macam, Melayu. Ini jadi satu etnik yang baru ya namanya Betawi itu. Jadi masalah tentang yang lain-lain dikatakan seperti film Sidul ya. Ya itu ada suatu penggambaran kecil ya. Dan juga bukan berarti Betawi itu nggak mau sekolah gitu ya. Tapi ini juga backgroundnya kita harus lihat sejarahnya ya. Memang waktu itu orang Betawi itu memang dengan agama ya. Jadi masyarakatnya religius sekali ya. Dan juga dengan suatu politik Belanda dulu kan ya. Nah, sehingga nih orang-orang Betawi ini mereka tuh untuk kooperatif kerjasama dengan Belanda dulu nggak mau kan ya, mereka mauan berdagang ya gitu. Jadi dengan harapan supaya mereka tuh tidak lari dari agamanya. Nah itu masalah, sehingga memang ada positif dan negatif ya, sehingga dia tuh kalau sekolah tinggi dulu tuh khawatir saja anaknya nanti lepas dari agamanya. Nah ini jadi negatifnya ya memang kita jadi tertinggal ya dalam hal ini ya. Tapi masalah itu masalah lalu kan. Tapi insya Allah sekarang saya lihat sudah banyak ya anak-anak Betawi yang ya boleh dikata bukan berarti seperti anak Betawi ketinggalan zaman ya. Ya itu Tamrin kan anak Betawi kan. Ya dia bisa main musik, dia juga pinter di Volkskrad juga kan waktu itu. Nah ini rasanya kalau film dihubung-hubungi dengan film Sidol, film itu hanya suatu bagian kecil dan juga tidak lepas dari suatu tontonan kan begitu ya. Masyarakatnya polos tapi memang juga terbuka dan tidak ada tedeng aling-aling dalam hal ini kan gitu. Nah, itu dan selalu bercanda aja, memang begitu orang Betawi. Terus Bang ya, di usianya yang ke-468 ini kan nggak hanya wajah Jakarta aja yang mengalami perubahan. Masyarakat Betawi pun mungkin mengalami pergeseran. Tadi Bang Ben bilang kan yang tadinya polos sekarang udah enggak. Nah, kalau menurut pengamatan Bang Ben itu sudah sejauh mana pergeseran mereka? Apakah maksudnya sudah meninggalkan budaya mereka ataukah masih ada gitu ya? Oh ya, justru itu karena makanya dengan hal ini memang saya rasa bukan hanya kebudayaan Betawi aja yang mengalami pergeseran ya, karena ada globalisasi dan adanya suatu budaya asing yang masuk sehingga mau tidak mau dia bercampur baur gitu. Dan memang diantaranya ada juga yang saya bicara global aja ya, artinya bukan khusus Betawi aja gitu. Kebetulan saya sekarang orang Betawi, jadi kebanyakan memang ya generasi kadang-kadang tuh yang sekarang bukan berarti semuanya ya, kadang-kadang suka lupa dengan budayanya sendiri. Sedangkan budaya adalah cermin suatu bangsa. Nah untuk ini makanya kita harus berbuat sedemikian rupa untuk membuat suatu ketahanan ya, membantu ketahanan nasional dalam bidang budaya ya, termasuk film-film seperti Sidul kan termasuk juga untuk itu kan sana. Nah dalam hal ini ya harapan saya meskipun bagaimana majunya kita tetap lihatlah bumi kita, tempat kita berpijak, jangan sampai kita lupa terhadap budaya kita sendiri. Akar budaya itu penting sekali. Budaya adalah suatu cermin suatu bangsa, dan kalau sampai tidak ada budayanya berarti cerminnya sudah tidak ada lagi gitu. Terus Bang Ben ya, dengan banyaknya pendatang tuh ya, kan tadinya masyarakat Betawi kan mereka tinggal seperti misalnya di Condet gitu ya. Jumlah mereka kan tadinya banyak ya, sekitar hampir 100% menguasai wilayah Condet. Terus kemudian dengan adanya pendatang ya, mereka otomatis bergeser. Nah, apakah dengan adanya pendatang ini mereka tuh merasakan tersisih gitu dengan kondisi itu? Apakah mereka misalkan ini daerah mereka, terus kemudian mereka harus menyingkir atau bagaimana? Ya lama ini memang gimana ya, dulu yang dikatakan Condet mau dibuat istilahnya cagar budaya. Saya pikir sudah tidak bisa lagi tuh ya. Justru itu keinginan saya, ingin sebuah mini mini Betawi gitu ya, daerah. Jadi kalau ada Taman Mini Indonesia Indah, ini sekedar untuk ini ya mini Betawi, sehingga juga ini bisa membantu dari dinas pariwisata dalam hal turis ya kan, kita bisa bawa ke sana dan kita bisa pertunjukkan
ah, bagaimana budaya Betawi itu. Dan di sana kita bikin kembali. Kalau di Condet, saya pikir sekarang rumah sudah modern semua, susah untuk dibuat sebuah kampung dan tempat yang mencerminkan Betawi. Maka dari itu saya mohon gitu ya, dari semua yang mau membantu tentang kelestarian budaya Betawi ini, kita tuh membuat sebuah taman mini Betawi gitu kan. Jadi di situ ada lahan. Nah, kita buat kembali. Di sana kita bisa buat rumah Betawi yang dulu dan kemudian pohon-pohonannya. Jadi hanya bukan sekedar pertunjukan aja ya tentang kehidupannya dan segala macam. Ya pohon-pohonan kita lestarikan, fauna dan ya. Pohon-pohonan seperti pohon jengkol kita tanam lagi, pete, terus melinjo, gohok. Ya enggak? Gohok ya. Lubi-lubi. Ya itu. Rukem, itu. Jadi jadi turis nanti kalau ini kan kita bisa kerjasama kan dengan ya hotel-hotel ya, kita bawa turis itu ke sana. Inilah Jakarta Betawi ini, nah, kan gitu. Nah ini saya rasa juga keinginan saya tuh ke sana, obsesi saya ke sana. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nah ini dengan bantuan ya saya sudah bicara ke sana ke sana kemari juga dari DPRD DKI juga mau membantu begitu lama ini. Terus kemudian Bang, apakah di Jakarta ini ada suatu perkumpulan orang-orang khusus Betawi gitu yang ke arah pelestarian budaya Betawi itu? Dan sejauh ini ada. Jadi ada BAMUS, Badan Musyawarah Betawi, dan juga ada Lembaga Kebudayaan Betawi. Ya, kebetulan sekarang saya ditunjuk sebagai ketua umumnya. Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, dengan ini makanya saya minta mohon bantuan dari teman-teman ya, terutama masyarakat Betawinya. Mari kita bangun kembali. Jangan sampai kita ya orang bilang nanti jadi kayak aborigin ya kan. Ya. Itu jangan sampai begitu. Mari kita sama-sama, terutama kaum mudanya ya, yang mahasiswa, yang ya ikatan sarjana segala, mari kita bangun sama-sama bagaimana untuk melestarikan Betawi ini, karena kita nih yang sudah tua-tua kan, nah harus ada regenerasi gitu. Sejauh ini bagaimana kepedulian dari kaum muda ya? Tadi kan Bang Ben bilang berusaha untuk mewariskan pada generasi muda. Sejauh mana kepedulian mereka terhadap budaya Betawi itu? Apakah mereka masih tidak malu gitu? Ini orang Betawi ini kan terkenalnya kan. Iya, artinya dari kaum muda juga udah ada respect udah dengan atas kelestarian kebudayaan Betawi ini, terutama dari kalangan mahasiswanya. Dan juga ini tugas kita semua kepada khusus orang Betawi ya, hal-hal yang kurang baik dulu ya kita hilangkan, dan kita harus dengan kerja yang giat supaya kita bisa, barangkali ada ketinggalan, kita akan menyusul ketinggalan itu. Karena dulu kan zaman Belanda, sekarang kita udah merdeka ya, jalan pikiran kita udah harus lain lagi ya. Nah, jadi kan kita doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Dunia minta baik, makmur, selamat, akhirat juga begitu, dan dijauhi dari api neraka, kan begitu doanya. Jadi dunia akhirat kita cari sekarang gitu. Terus Bang, ini nih kan menjelang ulang tahun Jakarta yang ke-468, mungkin makna dari ulang tahun ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat Betawi itu apa gitu, di usianya yang sudah cukup tua ini? Ya maknanya ya memang artinya luas sekali gitu ya. Ya paling penuh harapan ya, maknanya di dalam hal ini harapan-harapan yang masih terpendam dalam hatinya, dalam diri masing-masing orang Betawi begitu. Ya tentang jangan sampai mereka yang sudah merelakan semua kan tanahnya yang sudah begitu banyak, hampir sekian persen habis ya bagaimana ya, yang orang-orang yang ada pendatang dan segala macam itu, marilah kita sama-sama untuk memikirkan semua. Karena kalau sudah tinggal di Jakarta ya, ininya di Jakarta, semuanya di Jakarta ya, marilah sama-sama dengan orang Betawi untuk membantu bagaimana pelestarian ini. Karena budaya Betawi adalah sebagian budaya dari Bhinneka Tunggal Ika kan, ya kan? Karena tidak ada budaya Betawi berarti Bhinneka Tunggal Ika itu berarti kurang kan? Nah itu, jadi mari kita sama-sama gitu. Harapan-harapan itulah yang kita harapkan.
Ya dalam artinya sekarang ya masyarakat Betawi ya, orang-orang Betawi ini sudah ada suatu perubahan jelas ya. Ya banyak yang anak-anaknya sudah dikirim ke luar negeri dan juga banyak yang sudah istilah kata jadi tukang insinyur banyak gitu ya. Tukang dokter juga banyak kan begitu. Tukang hukum ya gitu. Jadi sudah banyak gitu. Nah, itu memang dulu bahan ejekan aja kan. Makanya orang Betawi katanya mana anak Betawi paling tinggi jadi supir. Ya itu pemewang lama itu udah nggak ada lagi sekarang kan. Nah, gitu. Yang penting diberikan kesempatan, insya Allah kita bisa gitu. Itu. Dan kita juga berbangga. Satu kebanggaan orang Betawi ya, yang masih hanya bangga di hati yaitu di mana orang-orang seluruh daerah Indonesia berusaha dengan dialek Betawinya. Itu suatu kebanggaan buat kita orang-orang Betawi. Sebab kalau orang dari daerah belum bisa ngomong Betawi, rasanya kurang keren katanya. Ya enggak? Itu. Masalah bangunan rumah itu udah banyak yang itu ya Bang. Iya, bangunan rumah memang jelas banyak yang berubah. Seperti halnya kita lihat sekarang ini, rumah ini model-model Betawi gini. Karena apa? Di pinggir tanah masih luas. Kalau di daerah di kota seperti di Jakarta itu, ya. Jadi orang bikin paling kecil kan. Mana bisa bikin model kayak dulu lagi. Ya, tapi memang juga dalam hal ini ya zaman terus berputar kan ya enggak. Kita juga tidak akan bisa bertahan ini. Cuman arti kata budaya tetap harus kita pertahankan gitu kan. Sekarang kita lihat ada rumah susun segala. Nah kita harus sudah meningkat ke sana sekarang. Karena apa? Kebanyakan penduduk kan. Lahan habis. Mau apa lagi coba? Mau nggak mau kita harus naik ke atas. Gitu. Lagi kantong-kantong masyarakat Betawi itu di mana aja? Ya kantong-kantong masyarakat Betawi yang saya ketahui adalah di Kemayoran, terus Kebon Siri, Tenabang, Mester, terus di sini ya di sana Beos tahu kota ya, dan Kuitang, nah, itu terus Marunda, nah itu. Jadi itulah kantong-kantong orang Betawi yang itu. Selembah, ya itu Mester situ kan. Terus satu lagi nih, nambah lagi nih ya. Masyarakat Betawi itu katanya dibagi menjadi 3 ya. Betawi pinggir, Betawi kota, Betawi apa tuh? Satu lagi Betawi dua. Mungkin bisa. Itu istilah itu Betawi pinggir, Betawi tengah, itu pusat. Dulu memang Jakarta dulu ada Batavia Sentrum kan. Jadi Jakarta Pusat itu kan, itulah yang namanya Betawi Tengah itu. Yang di pinggir itu termasuk ya daerah-daerah Ciputat, ya, Bayoran. Dulu Kebayoran itu pinggir itu. Sekarang udah Kebayoran baru lain kan. Terus Ciledug, ya. Nah, itu Betawi pinggir gitu kan, karena di pinggir kota Jakarta gitu. Nah, itu. Dan kalau dilihat pengaruh-pengaruh itu dulu kan yang dikatakan Betawi Ora kan. Betawi Ora itu karena kalau kita lihat sejarah gitu ya, insya Allah tuh dulu tentara Mataram ke Jakarta kan, jadi tentara Jawa ya stopnya di situ kan. Nah, jadi ya bercampur baur dengan penduduk sempat, jadilah Betawi Ora. Karena apa dibilang Betawi Ora? Karena ngomongnya ada Jawanya, lah ora opo-opo kan, lalu lah orang ngapa-ngapa kan gitu ya. Nah, itu jadi itu gitu. Ya, itu.